tersebut yaitu Muhammad Nasir. Kita ketahui sejak lama Muhammad Nasir telah diajukan untuk menjadi pahlawan, namun beliau terkendala karena terlibat dalam PRRI. Namun alhamdulillah pada masa kepemimpinan SBY banyak tokoh-tokoh muslim yang terhambat menjadi pahlawan dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan. Salah satu warisan dari Muhammad Nasir adalah memiliki semangat dakwah. Dia pada awalnya bergerak di dunia politik di Partai Masyumi. Kemudian berkat jasanya beliau bisa mempersatukan negara ini dengan mosi integral Nasir. Maka kita punya hutang budi kepada Muhammad Nasir karena beliaulah yang mencetuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada awalnya negara-negara kita ini terpecah belah menjadi ada RIS, Republik Indonesia Serikat. Pada saat Muhammad Nasir bertemu dengan Soekarno, Soekarno bilang kepada Muhammad Nasir, "Wahai Muhammad Nasir, sekarang negara sedang berada pada perpecahan. Aku serahkan negara ini kepadamu, mau dibawa kemana itu tergantung kepadamu." Maka pada saat itu Muhammad Nasir sempat berpikir, kalau seandainya saya mau egois, maka bisa saja saya menjadi presiden pada saat itu, karena Soekarno sudah memberikan mandat itu. Namun ketika itu Muhammad Nasir berkonsultasi dengan guru agamanya Ahmad Hasan. Ahmad Hasan mengatakan kepada Muhammad Nasir, contohlah bagaimana Rasulullah SAW pada saat Rasul memperbaiki Ka'bah. Bagaimana Rasul memperbaiki Ka'bah? Yaitu mengumpulkan seluruh kabilah, kemudian seluruh kabilah itu mengangkat batu ke tempat Hajarul Aswad. Nah, maka pada saat itu Muhammad Nasir berkeliling ke seluruh Nusantara ini, bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Serikat dan ingin menyatukan Republik Indonesia ini. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, umat Islam merupakan umat yang memiliki kontribusi besar terhadap negara RKI ini. Bapak Ibu yang berbahagia, salah satu yang disampaikan oleh Muhammad Nasir kepada kita adalah bahwa kita harus berkontribusi terhadap negara kita ini. Kemarin saya termasuk diminta untuk menjadi tim seleksi pahlawan yang berasal dari Sumatera Barat. Ada 2 yang sudah kita ajukan. Pertama itu adalah Khatib Sulaiman, kemudian yang kedua Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Namun sampai saat ini kedua tokoh kita itu belum mendapatkan gelar pahlawan. Kalau Khatib Sulaiman kendalanya adalah dia tidak ada dokumen yang tertulis apa tujuan dia membentuk laskar-laskar melawan Jepang, sehingga beliau mati syahid karena membela negara dan agama ini. Demikian juga sebenarnya dengan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, tidak ada catatan tertulis dari beliau apa kontribusi dalam kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang ingin sampaikan di sini adalah bahwa kita juga, kalau kita lihat dalam sirah Nabawi,
itu sangat banyak sekali para sahabat-sahabat yang sudah berkontribusi terhadap Islam. Dan bahkan kalau kita catat, tidak banyak sahabat-sahabat itu yang meninggal di Madinah. Banyak mereka itu meninggal di berbagai negara. Kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu berkunjung ke makam Al-Baqi misalnya, itu sangat sedikit sekali sahabat-sahabat yang meninggal di sana. Mereka banyak menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Persia, dan seterusnya. Salah satu tokoh atau sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak meninggal di Madinah itu adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau adalah tokoh yang sangat berasal dari Ghifar, dan dialah yang sebenarnya yang mengusulkan tentang perang Parit. Perang Parit ini adalah perang di mana Rasul SAW mempertahankan diri dari serangan kafir Quraisy. Dan tradisi Arab tidak pernah melakukan perang Parit ini, bertahan di dalam kota. Apa hikmahnya dalam perang Parit ini? Perang Parit ini adalah Rasul SAW bisa memprediksi bahwa Islam itu akan menang. Misalnya ketika ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat, maka Rasulullah SAW mengambil palu, kemudian mengangkat palu itu dan memecahkan batu tersebut. Dengan memecahkan batu itu, Rasulullah SAW punya prediksi bahwa kerajaan Romawi itu akan runtuh, kerajaan Kisra itu akan runtuh. Obsesi Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak dicapai dalam rentang 1 atau 2 tahun. Misalnya Romawi Timur, kita kenal Romawi Timur itu yang di dekat Turki. Kalau Romawi Barat itu ya di daerah Romawi Eropa. Maka Rasul mengatakan bahwa Romawi itu akan runtuh, tetapi butuh puluhan tahun, ratusan tahun bisa meruntuhkan, menaklukkan Konstantinopel itu. Dan sudah banyak dinasti-dinasti yang mencoba untuk meruntuhkan Konstantinopel. Pada masa dinasti Umayyah berusaha, tetapi sangat kuat pertahanannya. Pada masa dinasti Abbasiyah juga dicoba untuk meruntuhkan Konstantinopel, tapi tidak ada satupun yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Maka pada masa dinasti Turki Utsmanilah kemudian baru Konstantinopel itu bisa ditaklukkan. Jadi kalau sekarang Bapak-bapak Ibu yang berbahagia, Eropa itu baru maju sekitar 2 abad, kalau bisa kategori kita katakan baru 200 tahun. Kita sudah 1300 tahun pernah memimpin dunia. Maka ada prediksi bahwa sebenarnya kita juga akan memimpin dunia, dan sudah diprediksi yang akan memimpin dunia itu, kebangkitan Islam itu akan terjadi di Asia Tenggara. Namun permasalahannya adalah sekarang Asia Tenggara berada di banyak problem, sehingga kemudian para ahli mengatakan bahwa kebangkitan Islam itu akan dimulai di Eropa. Dan sekarang Islam sangat berkembang pesat di Eropa, di Inggris, di Spanyol misalnya, banyak gereja-gereja yang sudah dibeli oleh umat Islam untuk jadikan masjid. Bapak Ibu yang berbahagia, apa artinya bagi kita bahwa kalau kita bisa bersabar dan kemudian bisa mendidik generasi-generasi muda kita, maka insya Allah
peradaban Islam itu akan kembali bangkit. Dari mana kita mulai peradaban itu? Kita mulai dari masjid. Karena Rasul SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid sebagai basis pertahanan umat. Kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Yang ketiga kemudian membangun ekonomi umat, membangun pasar. Nabi tidak mau ikut terlibat dalam pasar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Justru Rasulullah SAW membangun pasar sendiri, dan hingga kemudian pasar Yahudi itu menjadi sepi dan pasar umat Islam itu menjadi ramai. Jadi kekuatan kita sebenarnya untuk kembali membangun Islam itu adalah masjid. Kemudian ukhuwah Islamiyah, yang ketiga adalah kekuatan ekonomi. Hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, kita umat Islam sedang memiliki semangat untuk kembali kepada ekonomi syariah, ekonomi Islam. Sudah banyak bank-bank yang melakukan konversi. Misalnya bank di Nusa Tenggara Barat, bank daerahnya itu sudah mengkonversi menjadi bank syariah. Kemudian bank Aceh juga sudah mengkonversi menjadi bank syariah. Riau juga sudah mengkonversi ke bank syariah. Sekarang Bank Nagari itu sedang berusaha untuk mengkonversi menjadi bank syariah. Namun permasalahannya adalah ada dua yang belum bisa diselesaikan untuk bisa diterima menjadi bank syariah. Pertama adalah perda dari DPR provinsi, yang kedua adalah persetujuan dari pemilik saham. Pemilik saham yang baru, yang terdiri dari kabupaten dan kota, yang baru setuju dengan bank syariah itu 9 kabupaten dan kota. 10-nya belum menyetujui dengan berbagai macam alasan. Maka yang harus kita lakukan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia adalah bagaimana mulai dari diri kita untuk mengubah atau mengganti bank konvensional, tabungan kita yang ada konvensional dipindahkan ke bank syariah, apapun syariahnya. Apakah mau bank syariah Indonesia atau bank syariah Nagari, itu tergantung pada kita. Itu salah satu ikhtiar kita untuk kembali membangun ekonomi Islam, sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW lakukan, membangun pasar umat Islam, kemudian membuat pasar Yahudi itu menjadi bangkrut dan tidak lagi bisa berkembang. Itulah yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah masjid. Sekarang masjid-masjid itu sudah sangat banyak yang bagus. Bahkan kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke daerah Payakumbuh misalnya, di daerah Padang Panjang itu ada masjid yang pada awalnya tidak terkelola dengan baik. Tapi alhamdulillah sekarang itu masjid sudah banyak melayani masyarakat. Misalnya ketika ada yang musafir disediakan hotel, disediakan tempat penginapan. Kalau misalnya kita singgah disediakan minuman dan makanan. Apa artinya? Orang sudah mulai sadar bahwa masjid itu memang memberikan pelayanan. Kita alhamdulillah masjid kita sudah memberikan pelayanan. Tentunya perlu ditingkatkan pelayanan-pelayanan yang lain. Yang ketiga untuk membangun peradaban Islam itu adalah tentunya membangun persaudaraan di antara kita. Inilah yang mungkin harus terus-menerus kita lakukan, karena di negara-negara Arab pun belum terjalin persaudaraan yang begitu kuat. Antara satu negara dengan yang lain itu saling mencurigai dan tidak ada kekompakan. Dalam status Palestina saja bapak-bapak ibu yang berbahagia, tidak ada kesepakatan di semua negara-negara muslim. Itu artinya harus ada
persaudaraan yang kuat sehingga kemudian saudara-saudara kita yang Palestina kemudian bisa merdeka. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kita datang ke masjid, merupakan ikhtiar terkecil kita untuk kembali membangun peradaban Islam. Terima kasih atas apa yang telah hadir bersama kita. Mohon maaf kalau apa yang sampaikan tidak pada pasnya, karena ditodong Pak Andri Rosyadi ini sudah pindah, Pak. Dia sudah pindah ke UIN Yogyakarta. Alhamdulillah beliau sudah di sana. Dia juga teman saya di kampus. Karena beberapa hal dia ingin mengembangkan akademiknya sehingga beliau pindah ke UIN Sunan Kalijaga. Mungkin itu dapat sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت من